أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلوا في أرض الله. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد.
واذكروا إذ إذ جعلكم جعلكم خلفاء قوم من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وتنحتون الجبال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا قال الملأ الذين استكبروا من للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه لمن آمن منهم أتعلمون أنه مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل. Terima kasih banyak semuanya yang telah ikut membaca surat Al-A'raf tadi ayat 71 sampai 75. Semoga dengan apa yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, mencatatkan kita, dan nanti mengembalikan semua nilai pahala yang kita dapatkan dari bacaan tadi, beserta pemahaman kita nanti dan amalan kita tentangnya sebagai bagian dari bekal kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan dunia ini dan tidak membawa apa-apa lagi kecuali iman dan amal soleh kita. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf secara bahasa artinya tempat yang tertinggi. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 76, 75 maksudnya. Dan sekarang gilirannya kita untuk merenungkan, mentadaburi ayat demi ayat tadi. Bahkan kata demi kata yang ada di setiap ayat-ayat tersebut. Terakhir kita sudah sampai di ayat 70. Dan ini masih berbicara tentang Nabi. Jadi pertama dulu kita bicara tentang Nabi Nuh. Setelah selesai Nabi Nuh pindah kepada Nabi Hud yang merupakan Nabi yang diutus kepada kaum Ad. Dan sekarang kita bicara tentang
Nabi Soleh yang merupakan nabi yang diutus kepada kaum Samud. Mari kita review dari ayat 70. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, mereka di sini adalah kaumnya. Jadi kaumnya Nabi Soleh berkata, ajatana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu datang kepada kami lina'budallaha wahdah, agar kami menyembah Allah saja. Li di sini agar, kita artikan agar, supaya na'budallah, kita menyembah Allah atau kami menyembah Allah wahdah saja. Jadi maunya mereka sembah Allah juga, sembah yang lain juga. Nah, sedangkan yang namanya tauhid itu hanya menyembah Allah saja, wahdahu. Jadi kata-kata wahdahu hanya saja, Allah saja, Allah yang satu saja. Wa nadzara ma kana ya'budu abauna. Lalu kami harus meninggalkan apa yang disembah dulu oleh moyang-moyang kami. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka sudah terbiasa dengan yang sudah mapan, establishment, dan mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang baru. Ingat, dalam kehidupan kita ini bukan hanya teknologi yang baru, tapi juga pemikiran. Bahkan tidak ada teknologi baru kalau tidak ada pemikiran baru. Karena setiap teknologi baru dihasilkan oleh pemikiran baru juga. Jadi makanya negara-negara yang lambat menerima pemikiran baru hampir juga tidak memiliki kontribusi dalam kemajuan teknologi. Fatina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, apa yang kamu ancamkan kepada kami, in kunta minas shadiqin, kalau kamu benar dalam hal ini, untuk membuktikan bahwa kamu memang benar. Kalau kamu memang benar, cobalah perlihatkan kepada kami apa yang kamu ancamkan kepada kami, kalau kami menyembah Allah dan menyembah juga selainnya. Sekarang kita masuk ayat 71, ayat baru. Ini adalah patung. Ya, jemaah sekalian, walaupun patung ini benar-benar menyerupai manusia, ya tetap saja namanya patung. Patung ini dibuat daripada semen atau batu. Dulu dari batu bulat, batu gelondongan. Baru dipahat-pahat menjadilah seperti ini. Kalau sekarang mungkin sudah lebih gampang karena pakai semen saja, tinggal dikasih nanti ornamen-ornamen ataukah perhiasan-perhiasan seperti yang kita lihat dalam patung ini. Tapi apapun bentuknya seperti manusia, seperti raksasa, seperti apa, ya hakikatnya adalah batu. Jadi bentuk tidak merubah substansi, bentuk tidak merubah materinya, materinya tetap batu. Jadi bentuknya bisa berubah bentuk apapun, manusia, hewan, tumbuhan, tetapi yang namanya patung batu ya terbuat dari batu, patung kayu terbuat dari kayu, patung gipsum terbuat dari gipsum, patung es terbuat dari es. Qala, Nabi Hud berkata, jadi ini ternyata masih bicara tentang kaum Ad, karena ini masih Nabi Hud. Jadi kita belum pindah ke Nabi Soleh. Nabi Soleh itu adalah kaum Samud. Jadi ini masih kelanjutan dari kaum Ad ya. Jadi baru dua, kaumnya Nabi Nuh sekarang adalah kaum Ad, adalah Nabi Hud. Qala, berkatalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun. Nabi Hud mengatakan, qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun. Kalau kamu memilih untuk menyembah Allah dan selain Allah, mempersekutukannya, ya maka berarti kamu memilih rijsun wa ghadabun dari Tuhanmu. Jadi artinya pilihan. Rijsun itu adalah kemurkaan, kesiksaan. Rijsun sebetulnya bermakna kotoran pikiran. Jadi kata rijs ini kita bisa temukan di tempat lain. Makanya yang tidak kotor hatinya itu tidak punya rijs. Contohnya misalnya innama yuridullah liyudhiba ankum rijs. Itu ada situ di surat Al-Ahzab ayat 33. Bahwa keluarga Nabi itu tidak ada rijs pada dirinya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu dia tidak ada rijsnya. Jadi rijs ini kotoran pikiran.
putaran pikiran ataukah mindset yang salah, paradigma berpikir yang keliru. Karena mengasumsikan Tuhan menciptakan alam semesta ada Allah, tetapi kita boleh menyembah selain Allah. Jadi agama apapun kalau percaya bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah, tapi boleh juga menyembah selain Allah, termasuk menyembah Nabi, nah itu adalah keliru, termasuk religious. Nah, terjadi miskonsepsi pikiran, terjadi mindset yang salah. Dan itu pasti akan mengundang juga ghadab, yaitu murka dari Allah. Orangnya namanya nanti maghdub, jadi namanya orangnya maghdub. Jadi kalau kamu menyembah Allah dan selain Allah, kata Nabi Hud, ya kamu akan tertimpa rijaz dan ghadabun dari Tuhan kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha. Apakah kalian ingin mendebat aku? Tujadiluna itu mendebat secara akal, secara logika. Berjidal-jidal itu adalah berdiskusi. Jadi jidal, jadi ada namanya nalar jadali. Nalar itu kan ada 4. Yang pertama nalar bayani, yang kedua nalar jadali, yang ketiga nalar burhani, yang keempat nalar irfani. Jadi ada 4 tuh. Jadi ulangi, tingkatan nalar, kerja-kerja nalar itu adalah nalar pertama nalar bayani, ya. Yang kedua adalah nalar jadali, yang ketiga nalar burhani, yang keempat adalah nalar irfani. Nah, ini yang paling tinggi adalah nalar irfani. Inilah nalarnya para nabi, ya, para nabi dan rasul. Nalar burhani inilah nalarnya para filosof. Jadi para filosof itu berhenti di burhani. Nalar jadali inilah nalarnya para ilmuwan, saintis. Nalar bayani inilah nalarnya orang-orang awam. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Nalarnya orang awam adalah nalar bayani. Nalarnya para ilmuwan adalah nalar ini jadali. Kemudian di atas nalarnya para filosof, para arif adalah nalar burhani. Dan nalarnya para nabi dan insan-insan suci adalah nalar irfani. Ya. Nah sekarang Nabi Hud berkata atujadiluna nih. Kenapa menggunakan atujadiluna bukan irfan, bukan juga burhan? Ya karena tingkatan kepala pimpinan kaum itu paling banter ilmuwan. Ya paling banter dia punya pengetahuan politik dan sebagainya. Kan biasanya para bangsawan itu rata-rata lebih tinggi pengetahuannya daripada rakyat jelata. Nah, namanya al-mala itu kan pemimpin kaum kebanyakan bangsawan. Dan namanya bangsawan itu kan artinya punya posisi di masyarakat, di bangsanya, makanya namanya bangsawan. Ataukah sekarang namanya negarawan, punya posisi dalam bernegara namanya negarawan. Nah, jadi atujadiluna nih, apakah kalian ingin mendebat aku? Ya, fi asmain pada nama-nama sama itu yang kau berikan kepadanya. Ya kenapa nama-nama tadi patung itu diberi nama? Kalau patung sebagai patung kan sebetulnya hanyalah batu, jadi tidak perlu diperdebatkan. Jadi materi daripada patung tadi sebagai batu nggak perlu diperdebatkan. Semua orang tahu ini patung batu namanya. Artinya materinya, substansinya adalah batu. Ya walaupun dibentuk orang, dibentuk hewan, dibentuk tumbuh-tumbuhan, ya tetap batu. Dibuat rumah ya tetap batu, tidak berubah substansinya, jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang kita perdebatkan namanya, misalnya diberikan nama misalnya Lata Uzza. Ya Lata sesuatu yang disembah. Bagaimana bisa disembah? Yang disembah itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita, seperti budak dikasih makan sama majikannya, dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, diberikan perlindungan. Ya wajar kalau dia harus mengabdi kepada majikannya, budak namanya. Karena di sana dikasih rumah. Kalau dia sendiri nggak punya rumah, tinggal di rumah majikannya walaupun sederhana. Kedua dikasih makan di rumah majikannya. Yang ketiga tidak ada yang berani ganggu karena ada namanya perlindungan. Ini budaknya si B, nggak ada yang berani ganggu. Nah seperti itu. Jadi ada perlindungan di sana. Ada perlindungan ekonomi, ada perlindungan akomodasi di sana, dan ada perlindungan keamanan, security di sana. Maka kemudian wajarlah kalau misalnya si budak itu mengabdi kepada majikannya. Nah, tetapi ini apa fungsinya itu, apa perannya itu tadi?
patung Lata, padahal dia hanya nama yang ditempelkan kepada batu. Artinya nama itu tidak mengubah hakikat patung. Nama itu sebetulnya bukan hasil perbuatan dari patung. Kalau kita menyebut seseorang sebagai dermawan, karena memang suka memberikan sebagian kenikmatan hidupnya kepada sesamanya, ya memang cocoknya dermawan. Karena dermawan itu dari kata berderma, suka berderma. Orang suka berderma namanya dermawan. Suka beragama, agamanya bagus, intensif, namanya agamawan. Cocok. Tapi kalau tidak berbuat apa-apa, terus kemudian diberikan wan-wan di belakangnya, tidak pernah memberikan sesuatu, diberi nama dermawan, tidak bisa mengetahui sesuatu karena tidak punya otak, apalagi akal, tapi disebut dengan ilmuwan, kan salah. Nah, dengan demikian itu hanya nama sama itu muha yang kau berikan kepadanya. Jadi nama itu tidak berkorelasi dengan bendanya, zatnya, materinya. Jadi itu hanyalah nama. Asma'in sama itu yang kau berikan kepadanya. Kamulah yang menamakannya, haknya ini kembali kepada patung tadi. Ya. Jadi nama-nama ini kau yang beri nama, tidak berasal dari sana. Kalau kita menyebut misalnya kapal terbang, ya memang cocok karena memang terbang. Pesawat itu kan namanya kapal terbang karena memang bisa terbang. Ya, jadi kita sebut kapal terbang. Kenapa? Ya memang bisa terbang. Tapi kalau kita sebut kapal sembahan, ya salah karena nggak bisa disembah. Dia terbang, cocok. Hakikatnya kapal terbang. Nah, seperti itulah kapal selam, ya cocok karena memang bisa menyelam di air. Nah, tapi ini kok disebut misalnya nama-nama yang agung, padahal tidak bisa melakukan sedikit pun dari keagungan tersebut. Misalnya tadi ilmuwan, tak memiliki pengetahuan sesedikit apapun. Dermawan, tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Jadi itu hanyalah asma'in samaitumuha. Siapa yang kasih nama itu? Antum kalian. Wa aba'ukum, dan moyang-moyang kalian. Jadi kalian yang kasih nama dan moyang-moyang kalian. Di sini menggunakan kata-kata tujadiluna karena di sini harus basis. Diskusinya harus logika, logik, rasional. Jadi basis diskusinya adalah rasional, logika. Ya. Maka tadi menggunakan kata-kata tujadiluna yang berasal dari kata nalar jadali atau jadiluna nih. Ya. Atau jadiluna fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Nah, karena hanyalah nama yang kalian berikan, tidak berubah hakikatnya, maka hakikat itu adalah terkait dengan sultan. Jadi kalau kita menjelaskan hakikat sebagaimana adanya, maka itu namanya sultan. Jadi hakikat sebagaimana adanya itu sultan namanya. Ya. Seperti misalnya dulu ada orang dikasih nama sultan karena dia memang raja, ya ada cocoknya, ada benarnya. Ya namanya raja, dia berkuasa. Sultan kan memiliki kekuatan. Paling tidak kekuatan di tengah-tengah manusia. Tapi kalau orang biasa dikasih nama sultan, siapa namanya? Anaknya. Namanya sultan. Itu hanya nama saja. Ya, itu nama. Tapi kalau sultan dalam pengertian raja, ya memang ada benarnya. Nah, tetapi ini lebih dalam lagi berkaitan dengan apapun juga, selain daripada Allah, itu tidak berhak mendapatkan sultan. Kecuali Allah berikan kepadanya. Jadi, manazzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan kepadanya sultan. Tidak ada sultan. Di apa namanya di surat apa itu, di surat Ar-Rahman dikatakan, ya ma'syaral jinni wal ins ini stata'tum fanfuzu, apa itu, tembuslah petala langit dan bumi, la tanfuzuna illa bisultan, la tanfuzuna illa bisultan, kecuali dengan sultan. Kita juga pernah kemarin membaca doa. Kalau kita misalnya baca doa setelah salat malam itu kan ada doanya. Habis salat malam, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alli min ladunka sultan. Kita minta sultan. Jadi bukan sultan kepada patung, tapi kita sebenarnya berikan sultan. Artinya apa? Supaya kita ini berjalan sesuai dengan hakikat diri kita. Apa hakikat diri kita? Manusia ini makhluk yang terbaik. Ya, makhluk yang terbaik. Kita ini hanya setingkat di bawahnya Tuhan.
ya benda, malaikat, roh itu harus mengabdi kepada kita. Makanya kita ini semuanya ada unsurnya. Di dalam diri kita ada unsur tanah, materi, benda. Ada unsur malakuti dalam diri kita, yaitu unsur akal, pikiran. Ada unsur rohani dalam diri kita, yaitu unsur cahaya, nur. Dan itulah yang menyebabkan kita memiliki 3 unsur ini. Kita tahu bahwa alam itu kan 4 tingkatannya. Tingkatan paling di bawah dulu adalah alam mulki. Di atasnya alam malakuti. Di atasnya alam jabaruti. Baru di atas paling tinggi alam lahut. Kamu gitu. Nah, semua unsur ini ada pada diri kita sebetulnya. Ya. Ada cahaya pada diri kita, roh Tuhan, roh itu adalah cahaya. Terus kemudian ada malaikat pada diri kita itu berpikir, akal pikiran. Terus kemudian yang terakhir adalah ada mulki pada diri kita, yaitu tubuh kita ini terbuat dari tanah. Jadi semua kita lengkap. Nah, karena jadi artinya kita ini mewakili seluruh hierarki ciptaan Tuhan. Jadi kita ini mengikuti hierarki ciptaan Tuhan. Ya. Dan karena kita di bawahnya Tuhan, kita bisa memilih untuk menyatu dengan Tuhan. Namanya fana. Ketika memfanakan ketiga unsur tadi, maka kita kemudian masuk pada diri Tuhan dalam tanda petik, lalu kemudian yang ada hanya Tuhan saja. Kita tidak ada. Kulluman alaiha fan. Semuanya menjadi fana. Itu adalah sultan yang kita minta. Fantaziru, maka tunggulah. Artinya kalian kalau minta tadi, kan di sana tadi, mereka tadi minta supaya dipercepat janji Allah kalau kamu wahai Nabi Hud, benar, in kuntum minas shadiqin. Nah sekarang Nabi Hud mengatakan fantaziru. Ya. Baiklah, tunggulah. Inni ma'akum, aku pun bersama kalian, minal muntazirin, termasuk orang yang menunggu. Jadi Nabi Hud mencontohkan kepada kita, dia menjadi penunggu muntazirin. Karena dia muntazirin, ada yang ditunggu, namanya muntazarin. Jadi muntazirin, menunggu muntazar. Ya, jadi muntazirin ini, atau para penunggu ini, yang ditunggu adalah muntazar, sesuatu yang ditunggu. Nah, Tuhan mengatakan, cobalah menjadi penunggu juga. Saya juga menjadi penunggu, kata Nabi Hud. Dan seluruh manusia harusnya menjadi berlaku infantaziru. Kita lihat dulu ayat ini. Surat An-Najm ini mirip surat An-Najm ini. Setelah berbicara tentang Sidratul Muntaha dan sebagainya, ini kemudian berbicara tentang Lata dan Uzza di sini nih. Ya, kalau kita telusur dari atas, dari sini nih, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat tentang Lata dan Uzza? Wa Manat, dan juga Manat, as-salisatul ukhra, 3 yang lain. Yaitu yang ketiga, yang satu Lata, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat. Ya, mereka punya 3 Tuhan juga. Alakumul dzakaru wa lahul unsa. Apakah kamu patut mendapatkan membagi Tuhan-Tuhan itu, patung-patung itu ada laki-laki dan perempuan. Kamu sendiri adalah patriarki, dan kemudian menjadikan Tuhan sebagai anak perempuan saja. Jadi ini kata Tuhan, tilka idzan qismatun diza. Ini adalah kamu tidak benar. Kamu menciptakan tradisi patriarki, lalu patriarkal, tetapi kamu kemudian memberikan Tuhan sebagai matriarkal. Kenapa Kenapa tidak benar ini? Diza itu tidak seimbang. Ya karena bagi Tuhan itu laki-laki dan perempuan sama-sama. Wa nafakhtu fihi min ruhi. In hiya illana. Patung-patung itu tadi Lata, Uzza dan Manat, tiadalah itu kecuali asmaun. Mirip tadi kan? Itu hanyalah asma, nama-nama samaitumuha yang kamu berikan kepadanya. Siapa yang berikan kepadanya? Antum kalian, wa aba'ukum, dan orang-orang tua kalian, moyang-moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan padanya sultan. Ya. Dia tidak punya sultan tadi. Nah, karena tidak ada sultan, tidak ada argumen yang cocok baginya, in yattabi'una illa zanna, maka tiadalah yang mereka ikuti kecuali zan, sangkaan, praduga.
Kenapa? Karena bukan al-haq. Harusnya kan yang kita ikuti adalah al-haq, illal haq. Tapi mereka yang diikuti adalah prasangkaan, menduga-duga saja. Bikin patung diduga ini namanya patung Lata, bikin lagi patung namanya patung diduga-duga. Ya, artinya asumsi mereka saja. Wa ma taqwal anfus, sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Jadi oleh sebab itulah dalam beragama pun kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya. Bukan hanya dalam menyembah berhala. Ya. Kalau menyembah berhala tidak boleh mengikuti hawa nafsu, ya apalagi menyembah Allah. Kenapa? Karena hakikatnya mengikuti hawa nafsu adalah bias. Ya. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang hawa nafsu kalian ikuti, inginkan. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sungguh telah datang kepada mereka manusia, yaitu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dari Tuhan mereka melalui Muhammad al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quran. Kan al-huda ini Al-Quran. Dalikal dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi inilah. Kita lihat surat Yunus tadi ada kata rijas ini. Surat Yunus surat 10 ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Wa ma kana li nafsin, dan tidak mungkinlah seseorang itu an tu'mina, beriman, tidak mungkin seorang itu beriman illa kecuali biidznillah, atas izin Allah. Ma kana li nafsin an tu'mina, tidak mungkin seorang itu beriman illa kecuali biidznillah, atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa, ya, jadi wa yaj'alur rijsa, Allah memberikan rijs tadi, ya, alal ladina, kepada orang yang layak kilut. Jadi apa patokannya tadi? Kebenaran, keberimanan, ya akal nih. Tu'mina ini adalah akal. Kalau dia tidak berakal, tidak bisa beriman. Tidak menggunakan akalnya, ya rijas. Jadi rijas ini adalah konstruksi pikiran yang salah karena tidak sejalan dengan nalar. Tadi kita sudah lihat tingkatan-tingkatan nalar itu ada. Nalar bayani, nalar jadali, nalar burhani, dan nalar irfani. Ya. Kita sudah bagikan tadi, nalar irfani, nalarnya para nabi, rasul, dan orang suci. Nalar burhani, nalarnya para filosof. Nalar jadali, nalarnya para ilmuwan, saintis. Dan nalar bayani adalah nalarnya orang-orang biasa, orang-orang awam kayak kita ini. Jadi, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah memberikan rijsnya. Artinya bahwa ada rijas pada pikiran mereka. Bisa diartikan rijas ini siksaan, karena kalau orang salah berpikir pasti tersiksa. Ingat, yang buat orang tidak bahagia itu berpikirnya salah. Kemudian yang kedua, rijas bisa juga diartikan sebagai subjektivitas. Kenapa? Karena orang subjektif itu akan menolak kerja akal. Kerja akal itu adalah objektif. Ya. Jadi wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Nah, jadi ini kita temukan di surat Yunus, ya, ayat 100. Kita lanjut ya. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin. Nah, tadi kesimpulannya kaum Ad tadi atau kaumnya Nabi Hud, lalu kemudian ditimpa malapetaka. Lalu yang diselamatkan adalah Nabi Hud. Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkan dia, Nabi Hud. Ini Nabi Hud. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Jadi ingat jemaah sekalian ya. Selalu ada kata-kata walladzina ma'ahu, orang-orang bersamanya. Ya. Jadi kebersamaan ini kita sudah bahas dari cerita Nabi Hud, Nabi Nuh sebelumnya. Jadi bahwa nabi-nabi itu membuat perahu semuanya. Jadi nabi-nabi itu membuat perahu, dan nabi itu adalah menempatkan dia sebagai nakhodanya. Jadi nakhodanya. Nah, yang selamat itu adalah naik di atas perahu nabi. Satu, karena dia adalah nakhoda yang tahu kemana arahnya perahu itu pergi. Yang kedua, yang namanya nakhoda, kalau seandainya meninggal harus ada penggantinya. Bayangkan kalau nakhoda kapal yang membawa kita ini semuanya di lautan samudra yang tidak kelihatan tepinya. Lalu kemudian nakhoda meninggal, tidak perlu diganti. Atau kita bermusyawarah menggantinya. Lah, yang menggantinya tidak tahu navigasi, tidak tahu masalah-masalah kelautan, masalah maritim.
Bagaimana coba? Dia tidak tahu membaca bintang-bintang di langit, tidak bisa membaca arah angin dan sebagainya. Nah, jadi kan harus ahli itu yang namanya nakoda. Jadi nakoda itu adalah para nabi dan rasul, dan orang yang di atasnya namanya alladzina ma'ahu. Jadi kita harus naik di atas perahu, dan naik di atas perahu itu harus sama diartikan dengan mengikuti atau mengakui nakoda. Jadi kita harus mengakui nakodanya. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, dan puan-puan, pasti sudah pernah naik pesawat semuanya. Coba kalau kita naik pesawat, apa yang pertama kita dengarkan dari kokpit? Dari apa itu? Dari ruang kemudi, dari ruang pemandu, ruang pilot. Apa yang kita dengarkan pertama kali? Yang pertama disampaikan itu bahwa ini adalah pesawat ini, di kaptennya adalah saya, kamu gitu sebutkan kan, kapten pilotnya, dan ini adalah co-pilotnya si A, disebutkan begitu. Selamat datang di pesawat kami akan membawa Anda sampai ke tujuan ini, kami akan terbang dengan ketinggian jelajah sekian, kan lengkap itu biasanya. Ya, kita akan terbang dengan ketinggian sekian. Nah, seperti itu. Penerbangan kita akan tempuh selama sekian jam, sekian menit. Itu lengkap itu. Itu pilotnya bicara seperti itu. Nanti tugasnya pramugari atau pramugara mengajarkan kita teknis-teknis. Cara menggunakan pelampung, cara menggunakan seat belt atau tali kaledar, cara menggunakan pintu darurat kalau terjadi crash atau terjadi kecelakaan misalnya. Semuanya begitu disampaikan. Tapi yang pertama memperkenalkan dirinya itu adalah pilotnya. Saya si A, si B gitu. Nah, Nabi ya begitu. Kenapa? Karena kalau kita naik kapal, naik pesawat juga, di kapal udara, kapal terbang, ya harus kita mengikuti pilotnya. Ya. Coba bayangkan itu pilot atau pilot itu. Itu sudah ada co-nya itu, co-pilotnya, sudah ada co-pilotnya. Artinya apa? Supaya membantu pilotnya, persis sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa sudah ada kopilotnya, yaitu Nabi Harun. Nah, pertanyaan, kalau Nabi Musa ada kopilotnya, yaitu Nabi Harun, lalu siapa kopilotnya Nabi Muhammad kita? Ya, nah, kopilot apa artinya? Membantu pilot, tapi sekaligus dipersiapkan bakal jadi pilot. Ya. Kalau pilotnya nanti pensiun, ya naik jadi kopilotnya. Begitulah ceritanya penerbangan dan kapal laut. Nah, makanya disebutkan, fa'anjainahu walladina mahu. Kami selamatkan dia, yaitu Nabi Hud, dan orang-orang bersamanya. Jadi harus bersamanya. Makanya doanya kan dalam Al-Quran, tawaffana ma'al abrar. Al-abrar itu siapa? Ya manusia suci, insan kamil. Jadi fa'anjainahu walladina ma'ahu. Selamatkan, maka kami selamatkan dia. Makanya Najah, kita sudah ketemu juga pada waktu cerita Nabi Nuh. Namanya Safinatun Najah, karena ada kata Najah ini. Anjayna itu adalah dari kata najah, selamat. Safinatun najah atau kafulkun najah adalah perahu keselamatan. Ya. Jadi nabi-nabi semuanya itu ajarannya disebut dengan safinatun najah. Ya. Jadi safinatun najah. Bukan lagi fulk, kalau khusus untuk Nabi Nuh fulk. Tapi seluruh perahunya para nabi disebut dengan safinatun najah, yaitu perahu keselamatan. Maka siapa saja naik di atasnya bersama Nabi, dia akan selamat. Birahmatin minna. Karena rahmat dari kami. Ya, ini sama juga waktu bicara Nabi Nuh. Kita bicarakan bahwa rahmat ini adalah Nabi Muhammad kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kaum umat kecuali rahmat sebagai pada seluruh alam. Jadi Muhammad itu ditunjuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surat Al-Imran dikatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Itu rahmat. Nah. Jadi fa'anjainahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna, dari kami, rahmat dari kami. Waqata'na dabira alladzina kadzabu. Maka kami pun potong. Kata ayat itu kan potong. Makanya kan huruf yang terpotong-potong namanya huruf muqatta'ah. Ya. Alif lam mim, alif lam ra, sad, nun, itu adalah namanya huruf muqatta'ah, dari kata ini qata', memotong, huruf terpotong-potong. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu, dan kami potong
Dabiral ladzina kadzabu, tempat berpijaknya. Ya. Dabira itu tempat berpijaknya orang-orang yang orang yang mendustakan bi ayatina. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, kami akan potong akar kehidupannya, yaitu mereka berakar hidup di dunia, tapi mereka tanpa sadar sedikit demi sedikit dunia akan semakin menjauhinya. Semakin tua, semakin gula tidak cocok dengannya. Berarti kan gula menjauhinya. Semakin tua, daging-daging tidak cocok baginya. Berarti daging mulai menjauhinya. Semakin tua, olahraga terlalu berat menjauhinya. Kan berarti bepergian terlalu sering tidak bagus baginya. Begitulah seterusnya. Jadi lama-kelamaan meninggalkannya. Penglihatannya sudah mulai meninggalkannya. Pendengarannya sudah mulai meninggalkannya. Gigi-giginya satu persatu mulai meninggalkannya. Seperti itulah. Pigmen-pigmen kulitnya sudah mulai meninggalkannya. Pigmen-pigmen rambutnya sudah mulai meninggalkannya. Jadi seperti itulah jemaah sekalian serbagi, mulai meninggalkan kita satu-satu. Itu kata Tuhan, wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Kami akan potong akar kehidupan orang-orang mendustakan kami itu. Lalu bagaimana? Kan ini berlaku bagi orang mukmin juga. Orang mukmin berlaku, tetapi orang mukmin itu memang hakikat dirinya itu adalah akhirat. Jadi orang beriman itu memang tidak pernah menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya. Cita-cita tertingginya orang beriman itu adalah akhirat. Jadi kalau dia dipotong dari dunia, ya nggak apa-apa, memang itu yang diinginkan. Ya. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Jadi orang-orang mendustakan ayat kami akan terpotong kehidupannya di dunia. Lihatlah orang-orang yang pernah hebat di dunia, sekarang sudah tidak ada. Bagaimana hebatnya dulu Stalin, ya, Lenin, sekarang sudah tidak ada. Gorbachev, kan begitu. Ya. Dan seterusnya. Banyak presiden-presiden besar Amerika, Israel, seperti Golda Meir, seperti misalnya Ariel Sharon. Sekarang udah nggak ada semuanya. Dan mereka tidak bawa juga apa yang mereka perjuangkan di dunia. Ya. Jadi dengan demikian, waqata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin, karena mereka tidak beriman. Jadi tidak mereka itu beriman. Jadi mereka tidak beriman. Ya. Ini adalah sangkalan dari Tuhan, wa ma kanu mu'minin. Mereka itu tidak beriman. Mereka bukan orang beriman. Ya. Sama di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu Tuhan mengatakan juga. Wa ma hum, kalau ini kan mereka menunjuk kepada merekanya, kalau ini adalah perbuatannya. Jadi wa ma hum, mereka itu bukan mukmin. Wa ma kanu mu'min, sama mirip. Keadaan mereka tidak beriman. Ya. Kita lihat di sini ayat surat Al-Hijr nih. Sama dengan ini, maktu juga ini, ya, maktu'un. Wa qadaina, dan kami telah menetapkan. Qadaina itu adalah memutuskan. Ilahi padanya dalikal amr, perkara. Jadi kami telah putuskan perkara itu padanya. Apa keputusan Allah pada orang itu yang tadi mendustakan ayat-ayat Allah? Anna, bahwasanya dabiraha ulai, bahwa tempat berpijak mereka itu maktu'un, dipotong kapan? Musbihain. Ini adalah cerita Nabi Lut ini, ya. Nabi Lut. Artinya apa? Keputusan Allah sudah sampai, sudah final, bahwa kaumnya Nabi Lut, haulai, ini mereka adalah kaumnya Nabi Lut, yang durhaka itu akan dihabisi. Maktu'un, dipapas. Ya, dihabisi kehidupannya di dunia. Tempat berpijak dunianya runtuh semuanya, mati semuanya. Maktun kapan terjadi? Musbihin, pada subuh. Jadi musbihin. Jadi sebelum subuh datang, malaikat sudah datang meminta kepada Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya untuk pergi meninggalkan daerahnya, kotanya, yaitu meninggalkan Sodom dan Gomora, karena sewaktu subuh akan datang malapetaka itu. Tiba-tiba datang gempuran-gempuran dari langit seperti lontaran-lontaran jumroh, ya, tetapi dengan batu yang panas dan membakar kalau mengenal kulit. Akhirnya kemudian hancurlah mereka semuanya. Ya. Maktu'un musbihin, mereka akan
diselesaikan, dihabisi di dunia ini waktu subuh. Ya. Jadi menggunakan kata maktuun. Jadi waktu di situ artinya mereka akan habis juga. Jadi makanya apa bedanya dari sisi kematian antara orang beriman dan tidak beriman? Tidak ada, sama-sama mati juga. Beriman mati, tidak beriman mati. Nah, bedanya adalah orang yang tidak beriman kalau mati ya nggak punya modal, nggak punya bekal, nggak punya nggak punya tabungan, ya nggak punya investasi akhirat. Kita kesini lagi. Ya. Wa ila Samud, nah baru bicara tentang Nabi Samud, Nabi Saleh. Jadi wa ila Samud ini Samud ya, kepada diutuslah kepadanya Nabi Saleh. Wa ila Samuda akhahum Salihan, dan kepada kaum Samud diutus saudara mereka Saleh, sama juga sebelumnya. Ila Adin akhahum Hudan, kan begitu sebelumnya. Jadi dan kepada kaum Samud diutuslah saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Qala, Nabi Saleh berkata, sama seperti dari Nabi Nuh, Nabi Hud tadi, sama-sama, yaitu pertama kali adalah ya qaumi, wa qaumku, ya'budullah, ya qaumi ya'budullah, sembahlah Allah, malakum, tidak ada yang pantas bagi kalian, min ilahin, Tuhan, gairu selainnya, sama. Malakum min ilahin gairu. Ya. Tadi ya qaumi ya'budullaha wahda, sembahlah Allah saja. Ya. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah. Ghairu. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada yang Tuhan selain daripada Allah. Yang namanya Tuhan itu ilah cuma satu, tunggal. Jadi kalau begitu ilahnya dipecah menjadi banyak, ya pasti ada yang bukan Tuhan. Jadi kalau banyak Tuhan, hanya dua kemungkinan, semuanya salah atau cuma satu yang Tuhan. Nggak mungkin semuanya jadi Tuhan. Ya. Tapi kalau semuanya bukan Tuhan, bisa. Ya, orang menyembah batu, patung, dan sebagainya itu banyak. Tapi itu tidak ada Allah di sana, berarti semuanya salah. Jadi kalau orang menyembah selain Allah, banyak, hanya dua kemungkinan, semuanya salah atau cuma satu yang benar. Kalau ada Allah di sana, maka itu yang benar. Selainnya adalah salah. Karena kata-katanya, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang pantas kalian sembah selain daripada Allah. Qad ja'atkum bayyinatun, sungguh telah datang kepada kalian bayyinah. Sungguh telah datang kepada kalian bayyinah. Bayyinah itu adalah bayan. Bayan itu argumentasi yang nyata tadi, nyata. Makanya tadi ada namanya nalar bayani, ini untuk awam supaya gampang. Jadi bukti-bukti kenabiannya Nabi itu awam, maksudnya semua orang bisa tahu, bayan, bayyinah. Makanya Al-Quran itu bukan hanya untuk orang ilmuwan, tapi juga untuk orang awam. Makanya sebenarnya nama Al-Quran itu adalah surat Al-Bayyinah. Apa namanya? Bayan. Kan ada surat Al-Bayyinah. Ya. Karena Al-Quran itu adalah bayan. Ya. Jadi Al-Quran adalah bayyinah, yang nyata. Artinya bukti, semua bisa tahu. Makanya Al-Quran misalnya ada pembuktiannya untuk orang awam seperti mukjizat. Itu untuk orang awam sekali. Ada ada pembuktian kebenarannya melalui pengetahuan sains. Seperti misalnya kedokteran, tahapan-tahapan manusia dalam rahim ibunya itu kan sains itu ya, sains. Ada juga tentang penciptaan langit dan bumi, itu sains semuanya. Itu untuk level kedua. Tapi ada juga argumen yang bersifat rasional, hakikat. Nah, itu adalah para filosof. Tapi ada juga tentang yang sifatnya huduri, irfani. Nah, itu untuk para nabi dan untuk orang level-level yang mencapai derajat seperti yang akan menuju ke situ. Nah, jadi ada argumen-argumen seperti itu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cocok untuk semua kalangan. Untuk kalangan paling bawah ya bayyinah, dan ini paling banyak dalam Al-Quran. Qad ja'atkum bayyinatun, sungguh datang kepada kalian bayyinah. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kalau hanya bisa diketahui oleh orang ilmuwan, berarti tidak bayyinah. Ingat jemaah sekalian. Kalau hanya bisa diketahui oleh para ilmuwan, para filosof, ya bukan bayyinah. Kata-kata bayyinah itu nyata, bisa dilihat semua orang. Jadi bisa dilihat oleh semua orang. Jadi
termasuk orang-orang biasa yang bahkan tidak sekolah sekalipun. Sehingga Al-Quran ini atau kitab suci itu adalah untuk seluruh kalangan. Ya. Ada ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya. Nah, contohnya misalnya naqah. Naqah itu kan kelihatan. Ya. Yang namanya naqah yaitu unta betina kan bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Ya. Ini jelas. Jadi contoh yang jelas ini adalah ini ya. Jadi bayinya adalah naqah, kelihatan. Orang nggak bisa tahu. Yang namanya onta, untuk mengetahui onta itu betina atau jantan, semua orang tahu, nggak perlu sekolah. Ya. Jadi hadi naqatullah, ini adalah unta betina Allah. Ingat, kata-kata naqatullah ini disandarkan kepada Allah, namanya mudhaf ilaih. Naqatullah sama tulisannya dengan kitabullah, Rasulullah, Ruhullah, sama. Ruhnya Allah kan kepada kita, min ruhi, ruhullah itu. Ya. Jadi ini adalah naqah yang disandarkan kepada Allah. Dari sisi bahasa, setara dengan Nabi dan Rasul tadi. Rasulullah, Nabiullah, Kitabullah, itu dari sisi bahasa ya. Ingat, dari sisi bahasa, setara bentuknya. Kenapa? Sama-sama mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini disandarkan kepada Allah. Jadi ontanya Allah, kitabnya Allah, Rasulnya Allah, Nabinya Allah. Ya. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah, rohnya Allah, makhluknya Allah atau khalqullah, ciptaannya Allah, semua yang disandarkan ke sini. Ya. Ini namanya mudhaf harus dhamma dan ini adalah kasrah. Naqatullahi. Ya. Ini adalah onta betinanya Allah. Jadi onta tetapi disandarkan langsung kepada Allah, ingat. Jadi ketika onta itu disandarkan langsung kepada Allah, artinya apa? Ketika mengganggu onta itu hakikatnya mengganggu Allah. Durhaka. Maka nanti kita lihat apa yang terjadi. Nih, mereka akan mendapatkan hukuman besok yang berat. Ya. Kenapa? Karena naqatullah. Jadi ingat jangan sekalian, naqatullah. Kalau diganggu hakikatnya mengganggu Allah. Naqah. Rasulullah hakikatnya mengganggu Rasul, mengganggu Allah. Kitabullah, menolak kitab Allah, hakikatnya menolak Allah. Apalagi waliullah, walinya Allah, menolak wali Allah, hakikat menolak Allah. Ya. Khalifatullah, khalifah Allah. Kenapa naqatu ini? Bukankah semua onta hakikatnya onta Allah? Iya, tetapi yang onta-onta lain tidak pernah Allah sandarkan langsung kepada dirinya, seperti kata Rasulullah. Nah, kalau ini disandarkan dan Allah mengatakan ini kan ayat ya. Hadihi, ini kata hadihi ini adalah Allah mengutipkan kata-kata Nabi Soleh yang diperintahkan Allah padanya. Ya kan begitu. Allah yang menyuruh dia mengatakan, wahai Soleh, perkenalkan ini sebagai ontaku, kira-kira gitulah. Maka berkatalah Nabi Soleh, hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Ini adalah onta betinanya Allah untuk kalian semuanya. Untuk kalian. Apa? Ayatan, sebagai ayat ini. Ayat ini sebagai mujizat. Jadi ini adalah mujizat. Sesuatu yang datang begitu saja. Jadi naqatullahi lakum ayatan. Fadaruha, maka karena ini adalah unta Allah, fadaruha, biarkanlah dia berkeliaran. Fadaruha, biarkanlah dia ta'kulu fi ardillahi. Biarkanlah dia makan di buminya Allah. Kan bumi ini kan buminya Allah. Ta'kul fi ardillah. Supaya dia makan di buminya Allah. Ya, ini adalah buminya Allah. Ya. Fadharuha, biarkanlah dia ta'kul fi ardillahi. Wala tamassuha, kamu jangan mengganggunya. Bisuin, dengan gangguan yang membuatnya sakit. Jangan mengganggunya, jangan menyakitinya. Faya akhuzakum adzabun alim. Maka niscaya apa? Allah akan menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, mari kita merenungkan ayat ini. Ayat ini mengancam bahwa mengganggu ontanya Allah saja akan mengundang bencana, mengundang azab, mengundang siksaan yang pedih dan azab yang pedih ini. Jadi ada siksaan yang menyakiti atau siksaan yang berat dan azab yang pedih. Itu ontanya Allah. Bagaimana dengan cucunya Rasulullah?
yang namanya diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Onta saja diganggu, itu sudah mengundang tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun alim. Bagaimana kalau itu yang dibunuh adalah kekasih-kekasih Allah, cucunya nabinya. Kita tahu Nabi Muhammad kita hanya punya cucu dari putrinya Fatimah Zahra. Yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Tapi Hasan juga meninggalnya diracun oleh Sultan Muawiyah. Kemudian kakak adik daripada Hasan yaitu Husain dibunuh atas seruan daripada putra Muawiyah yaitu Yazid bin Muawiyah. Dibunuhnya dengan cara yang sadis di Karbala, dapat kita bayangkan. Tinggal kita bertanya, kita mau bersama siapa? Tadi di atas dikatakan fa'anjainahu walladzina amanu walladzina ma'ahu. Kami akan selamatkan Nabi dan orang-orang bersamanya. Iya. Kalau ini hanya sekedar dipotong nantinya baru mereka makan, baru mereka melapor kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh, kami telah membunuh onta itu. Tapi mereka apa yang dilakukan? Mereka membantai Nabi, cucu Nabi dan orang-orang bersamanya. Ditombak, ratusan panah menempel di tubuhnya. Dilempar kepalanya dengan batu. Diinjak-injak dengan kuda. Setelah itu kemudian dipenggal lehernya oleh Shimr. Lalu kemudian kepala itu dinaikkan di atas tombak, diarak masuk ke istana gubernur Kufah, yaitu Ibnu Ziyad. Luar biasa. Ya. Dan ini tercatat dalam sejarah dan buku Sunni ataupun Syiah. Ya. Cuma sekian dapat kita bayangkan. Apakah mungkin ini yang menyebabkan kita sekarang umat Islam seperti ini? Ya. 40.000 orang lebih dibunuh di depan kita, hanya semuanya menjadi penonton pasif. Ya. Satu-satunya yang memberikan perlawanan adalah mereka yang ikut merasakan penderitaan Al-Husain. Orang Houthi itu adalah pecinta Al-Husain. Hizbullah itu adalah pecinta Al-Husain. Iran itu adalah pecinta Al-Husain. Hanya ini yang bisa memberikan perlawanan kepada Israel. Yang lain semuanya diam, hanya kepala-kepala negara mereka hanya menggunakan retorika politik belaka saja. Tidak ada tindakan nyata, terutama yang ada di Timur Tengah. Apakah ini bukan suatu yang memalukan? Di mana umat Islam yang begitu banyak di depan matanya, saudaranya sesama Muslim dibunuh lebih 40.000 dalam 10 bulan terakhir ini. Ya. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemarin ada peristiwa di perbatasan Yordania dengan tepi barat yang dikuasai Israel. Yaitu seorang sopir truk tiba-tiba turun dan menembak 3 tentara Israel. Rakyat Yordania bersorak-sorak memuji-muji sopir ini dan menyebutnya sebagai patriot, pahlawan, mujahid. Ribuan orang turun ke jalan memberikan apresiasi, salut kepada sopir truk ini. Tetapi pihak pemerintah Yordania justru mengutuk kejadian ini. Luar biasa. Jadi pemerintahnya bermasalah. Kenapa pemerintahnya bermasalah? Karena pemerintahnya ngekor kepada Amerika Serikat semuanya dan tidak berwilayah kepada Rasulullah dan orang-orang suci. Inilah menyebabkan mereka tidak berani melakukan apa-apa. Kenapa? Hakikatnya mereka adalah piarawan-piarawan, orang-orang dipelihara. Mereka adalah orang-orang dipelihara oleh penguasa-penguasa besar di dunia ini. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yordania bertetangga dengan Palestina. Mesir bertetangga dengan Palestina. Turki tidak jauh dari Palestina. Arab Saudi juga boleh dikatakan bertetangga dengan Palestina. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jangan-jangan karena kita seperti ini. Kalau kaumnya Nabi Saleh dulu membunuh onta Allah, kita telah membunuh cucu Rasulullah SAW yang merupakan waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Fadharuha", jangan bunuh dia, biarkan dia ta'kul fil ardillah. Bayangkan orang seperti cucu Nabi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dipaksa. Kelaparan, kehausan. Anaknya masih bayi sampai menangis berhari-hari. Ketika anak itu dimintakan akses ke air sungai Furat, Al-Husain sendiri mengangkat anaknya yang masih bayi itu,
kalau kalian tidak memberikan kepada kami akses ke sungai, kami orang dewasa minimal kepada anak-anak ini. Kalau kalian memberikan kesempatan kepada babi hutan dan anjing-anjing untuk minum dari air Furat, maka paling tidak berikan juga kepada bayi ini. Tapi apa yang mereka lakukan, jemaah sekalian? Mereka meluncurkan panah bermata tiga dan pas mengenai leher bayi itu. Luar biasa. Ini yang terjadi pada sejarah Islam. Allah mengatakan, hadhihi naqatullah lakum ayah. Fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Kamu akan ditimpa azab yang pedih. Kamu akan ditimpa azab yang pedih. Dan cuma sekesar bahagia ini diabadikan dalam Al-Quran. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Artinya apa? Kejadian ini harus selalu diingat. Padahal kejadiannya sudah lama. Ini sudah lama. Setiap saat kita baca Al-Quran, kita mengingat kejadian Nabi Saleh ini. Paling Nabi Saleh jauh sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saya diperkirakan sekitar 2.000-1.500 tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 3.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Saleh lebih tua lagi dari Nabi Ibrahim. Masih ini dibandingkan dalam Al-Quran. Harusnya kan cukup sampai di Taurat saja. Tapi ada dalam Al-Quran itu apa? Supaya kita ingat. Tapi lihat lagi Mas Keser bahagia. Sangat sedikit sekarang yang memperingati kejadian yang menimpa cucu Nabi. Bahkan kalau toh ada yang memperingatinya, mereka kemudian dibubarkan. Disebut orang tersesat. Sampai sekarang masih diganggu mereka. Al-Quran mengatakan, "Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim." Coba kita lihat bandingannya di sini ya. Yang sekali bahagia surat Asy-Syams ini sebetulnya ada di sini, coba kita lihat. Ya. Ini surat Asy-Syams ini ya. Nah, coba kita lihat. Mulai dari sini saja ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya. Jadi inti manusia adalah jiwanya. Fa'alhama fujurat apa? Jiwa manusia itu bisa fujur, bisa durhaka, wa taqwa, bisa takwa, bisa dekat kepada Allah. Qad aflaha man zakaha. Bagaimana cara membuat kita bertakwa? Mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakaha. Supaya jiwa itu menjadi singgasananya Tuhan, arasnya Tuhan dalam diri kita. Tidak boleh ada yang menempati di sana tadi. Ibudullaha wahdah, sembahlah Allah saja. Tidak boleh ada ilah gairu selain daripada dia. Wa qad khaba man dasa, dan merugilah orang yang mengotorinya. Apa artinya mengotorinya? Membuat jiwanya ditempati banyak hal tadi, seperti yang diminta oleh kaum Ad. Nah, contohnya kaum Samud. Nah, berarti kaum Samud kan berarti Nabi Saleh tadinya. Kadzabat Samudu, kaum Samud itu mendustakan. Mendustakan apa kira-kira? Kan kelanjutannya dari sini. Mendustakan konsep ini bahwa manusia itu intinya adalah pada jiwanya. Ya, dan jiwa itu adalah secara potensi adalah sempurna. Jadi jiwa itu sempurna secara potensi. Kalau kita jaga dengan tetap mensucikannya, potensinya akan berkembang menjadi sempurna beneran. Tapi kalau kita tutup dengan kotoran, maka dia tidak bisa muncul itu potensinya. Yang terjadi adalah menjadi fujur, durhaka kepada Tuhannya. Nah, contohnya yang durhaka siapa? Kaum Samud. Samud di sini kaum Samud. Ini Samud ini kaumnya, kaum Samud. Samud itu bukan nama orang, kaum Samud. Namanya nabinya Nabi Saleh tadinya. Kadzabat Samud, jadi kaum Samud mendustakan jiwanya tadi. Bitaqwa, dengan togo, dengan menyombongkan diri. Dia merasa tidak butuh kepada Tuhan lagi. Dia tidak merasa butuh kepada Allah lagi. Togo, merasa cukup dia saja. Ada agama, tetapi agama telah dibentuk oleh mereka, bukan lagi oleh wali-wali yang Allah utus. Khalifah-khalifah yang Allah pilih. Tapi mereka bikin sendiri. Maka taqwa, mereka togo. Ya. Dan ini terjadi pada Fir'aun juga. Ya, Fir'aun kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idzhab ila Fir'aun innahu tagha." Apakah tidak ada agama samawi sebelum Fir'aun? Ada. Kita tahu bahwa di Mesir itu tinggal Bani Israel. Bani Israel yang bawa ke situ siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah Nabi Samawi. Jadi Mesir ada Nabi Samawi sebelumnya.
tetapi penggantinya sudah tidak diterima lagi. Akhirnya kemudian menjadi kecelakaan bagi Bani Israel. Bagi Bani Israel yang harusnya dimuliakan, tetapi kemudian dihinakan di Mesir. Kenapa? Karena mereka menolak pengganti-pengganti Nabi yang suci. Kadzabat Tsamud bitaghwa, hal yang sama terjadi pada kaum Samud. Idzim ba'atha asyqa. Karena apa? Karena tiba-tiba muncul bangkit di tengah-tengah mereka asyqaha. Ada orang yang paling sombong di antara mereka, yang paling celaka. Tapi hebatnya yang diterima oleh kaum Samud ini. Ya. Mereka menolak Nabi Saleh dan mereka justru menerima orang congkak, orang celaka ini. Asyqaha. Yang nanti menumpahkan darah banyak sekali. Idzim ba'atha asyqaha. Mereka bahkan kemudian membunuh ontanya Nabi Saleh. Tentu atas pengaruh daripada asyqaha ini, orang paling celaka ini. Akhirnya apa yang terjadi? Faqala lahum Rasulullah naqatallah. Sebelum mereka melanggar, Rasulullah itu Nabi Saleh, di sini tidak disebutkan di sini, tapi sudah pasti tadi berdasarkan ayat di atas Nabi Saleh. Maka berkatalah Rasulullah, ingat ini, Rasulullah sama tadi kan naqatullah. Rasulullahi naqatullahi, waliyullahi sama. Ya. Kitabullahi. Maka berkatalah Rasulullah kepada mereka, naqatallah. Ini sama naqatullah juga ini. Cuma karena dia maf'ul bi, maka dia di atas jadi fathah. Aslinya tadi adalah naqatullah, ini sama tadi di sini nih. Sama tadi di sini naqat ini tulisannya dhamma juga di sini ya. Jadi jemaah sekalian lihat ini dhamma juga di sini nih ya. Karena di sini dia adalah subjek mubtada. Sedangkan kalau di sini kan objek ini, kena pekerjaan, maka naqatallahi. Qala lahum Rasulullah naqatallah, Rasulullah berkata kepada mereka, naqatallah, ini adalah unta Allah. Unta betina Allah. Wa suqiyaha, maka biarkanlah dia minum. Suqiyah itu beri minumlah dia. Biarkanlah dia minum. Biarkanlah dia makan, kalau tadi di surat Al-Araf. Di bumi Allah tadi. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu, atas provokasi daripada asyqaha, orang paling celaka tadi. Fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Saleh dengan membunuh tadi ontanya. Fa'aqaruha, lalu mereka memotong, menyembelih. Bukan menyembelih baik-baik, ya, memotong, asal memotong saja. Ada yang mengatakan ditusuk aja dengan tombak. Fa'aqaruha. Di sini tersebutkan melukai. Pokoknya dia membunuh onta itu. Fakadzabuhu, dia mendustakan, menolak pesan daripada Nabi Saleh. Lalu kemudian mereka benar-benar membunuh onta betina itu. Padam dama alaihim rabbuhum. Akhirnya kemudian padam dama Allah rabbuhum, Allah Tuhan mereka menurunkan kepada mereka yaitu azab bidzambihim, karena dosa mereka tersebut. Fasawwaha, akhirnya mereka semuanya rata dengan tanah ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah 73 ya. 74 sekarang. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin. Ingatlah kata Nabi Saleh, kalian ini adalah orang-orang yang kalian dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah. Kenapa kata dipilih? Dalam pengertian gini, mereka ini adalah orang-orang yang selamat daripada saat itu. Jadi mereka yang menjadi kaumnya Nabi Saleh sekarang atau kaum Samud adalah orang-orang yang terselamatkan pada saat azab Allah menimpa kaum Ad. Sama saja dengan kaum Ad itu adalah orang-orang yang keturunan orang-orang yang selamat yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Jadi pada saat banjir bas semuanya tenggelam kecuali yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Nah, setelah air surut, orang yang di atas perahu Nabi Nuh turun, kemudian turun-temurun kawin mawin, sehingga lahirlah keturunan yang banyak turun-temurun sampai sekian tahun, bahkan mungkin 1000 tahun menjadi banyak. Lalu kemudian diutus Nabi lagi, Nabi Hud tadi, kepada kaum Ad. Nah, jadi kaum Ad itu siapa? Orang-orang yang tadinya terselamatkan di atas perahu Nabi Nuh. Maka diingatkan, hal yang sama terjadi di sini. Ingatlah kalian ini ketika Allah menjadikan kalian khulafa, pengganti mimba di adin, setelah kaum Ad. Jadi kaum Ad dibinasakan, ada yang selamat yang bersama dengan Nabi Hud.
Wa bawa'akum, dan Allah menempatkan kalian fil ardi, di muka bumi. Artinya bahwa kemudian kalian hidup di muka bumi dengan tenang, aman, sentosa, sejahtera. Tattakhizuna min suhuliha qusura, kemudian kalian bikin peradaban lagi. Di tempat-tempat yang datar, tanah-tanah yang datar, kalian bikin istana-istana yang mewah. Kalian bikin kusur, istana-istana di tanah-tanah yang bagus. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan gunung-gunung kalian, seperti tadi gambaran kita sebelum membuka ayat ini, ada tadi video singkat. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Jadi mereka gunung langsung dipahat jadi rumah. Sekarang sama saja, tapi gunungnya sekarang dihancurkan, dipindahkan ke kota menjadi gedung-gedung, menjadi kondo-kondo, menjadi apartemen-apartemen, menjadi gedung-gedung pencakar langit. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Jangan kalian kufur ini. Fadhkuru, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan berjalan di muka bumi dengan melanggar ini. Fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan buat kerusakan di muka bumi. Jadi pesan-pesannya apa jemaah sekalian? Setelah tadi di atas, ya ingat, setelah di atas tadi jangan menyembah selain Allah, terus yang kedua jangan mengganggu onta Allah ini, yang ketiga apa? Jangan buat kerusakan di muka bumi. Dan ini terjadi semuanya nanti setelah onta Allah itu disembelih. Sama dengan setelah Al-Husain dibunuh, apa yang terjadi kemudian? Terjadi pembantaian terhadap warga Madinah. Diperkirakan ada 1.000 gadis yang diperkosa di sana. Bayangkan, di Madinatul Munawwarah, oleh pasukan yang dibentuk oleh Yazid untuk mengejar para oposisi-oposisi yang belakangan mulai muncul mendukung Al-Husain yang telah dibunuh di Karbala. Akhirnya dibersihkan Madinah, namanya peristiwa Al-Hara, ya. Peristiwa Hara itu adalah peristiwa ketika Madinah dibakar. Setelah puas di sana, mereka datang ke Mekah, membakar Mekah juga. Ingin menangkap Abdullah bin Zubair di sana dengan memanahnya dengan panah-panah berapi, namanya manjanik. Akhirnya terbakarlah Ka'bah itu. Jadi jemaah sekalian, ini yang seperti ini terkadang tidak pernah diceritakan di masyarakat kita. Dan ada orang-orang tertentu yang disebut ustaz dalam tanda petik, sengaja tidak menyebutkan ini, sengaja menutup-nutupi seperti ini. Ya. Padahal kan penting untuk mengetahui kita sekarang, kita harus tahu sejarah. Dimanapun di dunia sejarah itu penting, karena sejarah adalah untuk mengetahui posisi kita sekarang. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat Allah. Wala ta'saw fil ard, dan jangan buat kerusakan di muka bumi, kata ayat ini. Kita lihat lagi ayat berikutnya, surat Asy-Syu'ara. Atatrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan tetap seperti ini? Ya. Apakah kita menyangka bahwa kita akan tetap seperti ini? Ya. Betapa banyak peradaban yang telah hancur. Atau paling tidak, betapa banyak orang sudah meninggal dunia. Bahwa semuanya tidak selamanya tinggal di dunia ini dalam keadaan aman. Atatrukuna fi ma hahuna aminin. Di dunia ini tidak pernah kita aman sebetulnya. Amannya cuma sebentar. Kapan? Cobalah nanti kalau kita sudah semakin tua, katakanlah kita meninggal pada umur 120 tahun. Apakah aman itu? Berdiri saja sudah gampang jatuh, kan berarti tidak aman. Ya. Coba jemaah sekalian. Tidak dikunjungi anak-anak aja sudah mulai bersedih. Sudah mulai melo. Kan begitu. Melankolis. Nah, jadi seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita ini di dunia tidak aman sebetulnya. Ya. Atatrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian menyangka kalian selama-lamanya tinggal di sini dalam keadaan aman? Ya. Kita ini sekarang mungkin masih berumur 70 tahun, 60 tahun. Ya 20 tahun ke depan sudah berapa? Kalau sekarang umur 70 tahun, 20 tahun ke depan 90 tahun. Kalau sekarang 80 tahun, 20 tahun ke depan 100 tahun. Coba dapat kita bayangkan. Jadi kita tidak mungkin selamanya tinggal dalam keadaan aman di dunia ini. Aman itu ketika kita masih muda dan negara dalam keadaan aman. Kita muda, kalau negara tidak aman juga, ya kita tidak aman juga. Fi jannatin uyun, di sekitar kita ada kebun-kebun yang indah, ada mata air. Wa zuru'ain, dan ada tanaman-tanaman. Wa nakhlin, uzur ini berbagai macam tanaman-tanaman.
Mau mangga kalau di Indonesia, di Asia Tenggara ada mangga, ada rambutan, ada manggis, ada durian dan sebagainya. Wa nakhlin, dan ada pohon-pohon kurma. Tal'uha hadim, yang mayangnya itu lembut, artinya nanti buahnya sangat bagus. Wa tanhituna minal jibal, dan kalian di muka bumi ini memahat gunung-gunung, buyutan sebagai rumah. Farihin, kalian memahatnya dengan rajin, dengan talenta, seperti tadi di sana. Ya. Maka Allah mengatakan, dalam kesejahteraan ini, dalam usia masih aman ini, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, taatlah kepada aku, kata Nabi Saleh. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu yang diminta jemaah sekalian berbahagia. Ya. Wala tuti'u amral musrifin. Jangan mentaati, ini larangannya, la tuti'u, jangan mentaati amral musrifin, perintahnya, anjurannya, al-musrifin, orang-orang musrif melampaui batas, kerjanya bermewah-mewah, musrifin. Ya. Karena apa? Nanti kamu bermasalah. Yaitu alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang disebut dengan al-musrifin di sini adalah mereka melakukan apa saja untuk kemewahan mereka, termasuk merusak di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Seperti yang pernah kita ceritakan sebelumnya, mereka membuat tambang, bumi lubang seperti lubang raksasa, tapi ditinggalkan begitu saja. Tidak ditutup. Harusnya kan ditutup itu, supaya terjadi reboisasi, terjadi forestasi lagi. Karena kalau ditambang terjadi deforestasi namanya. Hutan rusak. Nah sekarang setelah ditambang harusnya ditutup kembali, baru ditanam lagi tanaman-tanaman yang bisa besar. Jadi, tapi sayang mereka membuat kerusakan dan tidak memperbaikinya. Alladzina yusuna fil ardi wa la yuslihun. Apa artinya kemudian area mereka dihancurkan? Seperti itulah jemaah sekalian. Jadi ini adalah apa namanya? Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini sama juga dengan ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Kaum Ad. Irama satil imad. Allati lam yukhalaq mislam fil, sampai mereka membuat apa namanya rumah-rumah yang tinggi yang belum pernah dibuat sebelumnya dan banyak lagi. Tetapi akhirnya apa? Mereka juga binasa. Jadi inilah Tuhan mengatakan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan buat kerusakan di muka bumi. Yang rajin nonton YouTube atau kamu membaca berita pasti sudah tahu gambaran ini. Ini salah satu karya kaum Saleh yang sangat terkenal. Namanya Madain Saleh. Madain Saleh itu adalah kota-kotanya Saleh. Peradabannya Nabi Saleh dulu. Ini di mana tempatnya? Ini adalah di Arab Saudi sekarang. Jadi pernah dulu di situ maju peradaban. Coba lihat ini bekas-bekas ini dipahat-pahat ini. Begitu halusnya profil-profilannya. Coba. Kalau jemaah sekalian perhatikan ini, profilan ini bukan ditempel ini. Kalau sekarang kan kalau kita ambil profil begini ditempel. Pakai gipsum biasanya. Begitu. Dibuat di luar baru ditempel di sini. Kalau ini enggak, batu ini kayak gini tadinya nih. Kayak gini. Dipahat, lalu kemudian bentuk ini dikasih lubang masuk di dalamnya. Coba. Qalal mala'ul ladina. Kecepatan. Ya. Qalal mala'ul ladina istakbaru. Berkatalah al-mala'. Jadi kaumnya Nabi Saleh ini ceritanya. Jadi kaum Samud. Berkatalah al-mala'ul ladina istakbaru, yang menyombongkan diri ini. Istakbaru. Qalal mala'ul ladina istakbaru min qaumi, dari kaumnya. Lilladina, kepada orang-orang yang istudaifu, yang dianggap lemah. Itu pun dilemahkan, artinya diposisikan menjadi lemah. Ya. Istakbaru ini adalah orang yang besar. Jangan bayangkan besar orangnya, orang di mana-mana sama. Kata besar di sini adalah besar kekuasaannya, besar kekuatan ekonominya, besar macam-macam bisa. Bisa misalnya besar juga kelompoknya, partainya kalau sekarang. Jadi qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, dari kaumnya, itu kaumnya Nabi Saleh. Lil ladzina istudaifu, kepada orang-orang yang lemah, ya, kepada rakyat jelatah.
liman amana minhum, kepada mereka yang beriman kepada Nabi Soleh di antara mereka. Aman di sini beriman kepada Nabi Soleh. Minhum, dari kalangan mereka. Mereka bertanya, mereka berkata kepada mereka ini. Jadi kata-kata ini berkata kepada orang lemah yang beriman minhum di antara mereka. Apa pertanyaannya? Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi? Apakah engkau tahu? Kita artikan saja, apakah engkau yakin bahwa Saleh itu adalah seorang utusan dari Tuhannya? Gitulah. Ini pertanyaan. Ata'lamuna, apakah kalian yakin bahwa Saleh yang mengaku-ngaku utusan Tuhan ini benar-benar utusan Tuhan dari Tuhan? Apa jawaban Ustaz? Lalu mereka menjawab ini. Ya. Inna bima ursila bihi mu'minun. Kami terhadap apa yang disampaikan itu kami beriman, mu'minun. Kami beriman kepada apa yang disampaikannya. Cobalah lihat jemaah sekalian. Jadi artinya apa? Inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka secara fisik, secara ekonomi lemah, secara politik lemah, tetapi tidak tergoyahkan imannya hanya karena berhadapan orang-orang besar seperti ini. Ya, walaupun mereka nanti akibatnya adalah kematian. Seperti juga orang-orang bersama dengan Al-Husain di Karbala, semuanya dihabisi. Ya. Kecuali perempuan dan satu laki-laki yang selamat karena sakit keras. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, semuanya dihabisi. Ya. Jadi ini selalu terjadi dulu waktu zaman penjajahan, terutama setelah Belanda mau mengambil alih kembali Indonesia setelah merdeka. Mereka datang membonceng sekutu, mereka melakukan pembantaian di mana-mana. Kalau ketahuan keluarganya pejuang, semuanya dihabisi, tembak sama Westerling, suruh berjejer baru tembak, begitu saja. Itu terjadi seperti itu selalu. Jadi dalam kehidupan ini selalu seperti itu. Apalagi sekarang di Israel, Palestina, di Gaza. Kalau ketahuan saja salah satu di antara mereka ada keluarganya bergabung dengan Hamas, ya udah dihabisin. Ya. Luar biasa kan itu yang namanya kehidupan dunia. Jadi dengan demikian kalau kita tidak punya cukup iman seperti dalam ayat ini, wah kita tidak bisa hidup dengan benar. Selalu kita hanya ikut kepada yang batil. Ya. Dibutuhkan kekuatan iman karena kita didesak oleh al-mustakbir ini, dan kita adalah orang yang mustadafin, orang yang lemah, maka satu-satu yang buat kita kuat adalah iman. Ya. Inilah yang disampaikan di dalam ayat ini berikut ini. Ya. Nih. Ini nanti di akhirat terjadi di sanggah-sanggahan surat Sabah. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'u, di akhirat nanti ini. Ya, berkatalah orang-orang mustakbirin, orang-orang sombong tadi, congkak kepada orang-orang yang rakyat jelata. Anahnu sadadnakum anil huda. Apakah benar kami yang menghalangi kalian dari petunjuk, dari kebenaran dulu di dunia? Ba'da iz ja'akum, setelah datang kepada kalian, dalam hal tadi setelah datang Nabi Soleh. Bukan, kira-kira gitu. Bukan, bal antum mujrim, kamu sendiri yang mau ikut berdosa. Tapi apa kata mereka? Qala alladziina mustad'ifun, katalah orang yang lemah ini, yang rakyat jelata ini. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang mutakabbir tadi, orang yang menyombongkan diri, orang pembesar, al-malak. Kata mereka kepada ini, bal makrul laili wan nahar. Tipu daya kalian datang kepada kami siang dan malam untuk membujuk kami untuk mengikuti kalian. Kamu datang dengan bujukan, kamu datang dengan ancaman. Istamurunana, ketika kamu menyuruh kami an nukaffira billah, untuk ingkar kepada Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan agar kami mencari pemimpin-pemimpin lain selain daripada yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, namanya andada. Wasar, dan pada saat itu di dalam hati mereka muncullah an-nadama, penyesalan. Asar di sini dalam hati, dalam benak mereka muncullah penyesalan. Kenapa dia ikut-ikutan dulu di dunia kepada al-mustakbir ini? Lamma ra'au adzaba, ketika mereka sudah melihat azab, barulah muncul dalam jiwanya penyesalan. Waja'alnal aglala fi anaqil ladzina kafaru, tapi mereka tidak bisa lepas lagi karena kami letakkan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang yang tertutup hatinya itu, dan seterusnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini.
Semoga memberikan manfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang dari kekurangan pribadi Al-Fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakatuh. Assalamualaikum. Ya baik guys. Beri konteks perbandingan ayat yang terakhir ni, di mana kita kaitkan dengan pelbagai mukjizat Allah nampakkan melalui Nabi Musa AS, dan terang-terang mereka tahu siapa Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Malangnya dai-dai mereka masih dapat dibudayakan untuk ikuti dan mentaati Samiri. Dan cerita-cerita yang Ustaz kupaskan malam ni tidak berhenti sampai ke hari kiamat, bahawa dalil apa pun didatangkan, masih rakyat-rakyat jelata tadi dapat ditibudayakan. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memang kehidupan dunia ini terutama sangat-sangat penting namanya berpikir jernih, berakal sehat. Karena tadi kita ini rakyat jelata kan paling banyak. Maksudnya banyak sekali. Menyelamatkan semuanya itu kan tidak cukup dengan ustadz ulama yang sedikit. Nah, pertanyaannya bagaimana menyelamatkan orang kebanyakan ini? Ya. Orang kebanyakan ini juga perlu berpikir. Makanya para ustadz, para ulama, menurut Al-Fakir ini, menurut saya, yang paling penting diajarkan kepada mereka adalah berpikir kritis. Ya, kalau diajari beribadah ritual tetapi tidak berpikir kritis, ya nanti seperti orang kufah. Orang kufah ini kelihatannya membaiat Al-Husain melalui surat-surat, tetapi begitu diancam mereka pada kabur, mereka pada lari, mereka pada berkhianat. Ya. Jadi hanya orang yang berakal sehat seperti Muslim bin Aus sajalah. Muslim bin Aus saja justru melarikan diri dari Kufah bukan untuk bersembunyi, tapi untuk datang ke Karbala, luar biasa, bersama dengan keluarganya. Nah, jadi inilah yang harus kita pedomani. Seperti Al-Hur misalnya. Al-Hur itu menggunakan akal sehatnya, walaupun aslinya dia adalah panglima perang yang diutus oleh Ibnu Ziyad untuk membunuh Al-Husain, tapi karena dia menggunakan akal sehatnya, akhirnya dia bisa berubah. Jadi yang sangat menentukan di sini bagaimana mengaktifkan, meng-on-kan, bagaimana men-switch on-kan kita punya akal pikiran. Supaya kita selalu waspada, selalu kita berpikir kritis ketika ada yang mengajak kita. Karena di sekitar kita banyak ajakan-ajakan yang kelihatannya baik, tapi hakikatnya buruk. Nah, yang tahu hakikat itu kan hanya Allah dan orang-orang yang arif, bijaksana. Tapi kita katakan tadi ini sangat sedikit. Jadi oleh sebab itulah, salah satu tadi yang disampaikan di dalam Al-Quran yaitu menggunakan akal sehat. Surat Yunus ya, surat 10 ayat 100 mengatakan, maka nali nafsin antuk mina illa biidznillah wa yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yaqilun. Tidak mungkin seseorang itu beriman kalau tidak dengan izin Allah. Dan izin Allah itu mengalir melalui akal sehat. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la yaqilun. Makanya Allah akan menimpakan rijz, siksaan batin kepada mereka yang tidak menggunakan akalnya. 'Alal ladzina la yaqilun, jadi la yaqilun. Dan di dalam Al-Quran berkali-kali mengatakan afala taqilun, afala yaqilun. Supaya kita nanti di akhirat jangan sampai menyesal seperti tadi. Ya, begitu dia dia sudah tahu bahwa ternyata di dunia itu adalah di akhirat orang semua ya nafsi, barulah mereka wasarrun nadamata, barulah mereka menyesal dalam hatinya. Coba di dunia saya tidak ikut mereka. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, kita sampai kepada Pak Nur tadi adalah akal pikiran. Satu. Yang kedua adalah kitab suci Al-Quran. Maka harusnya kita semuanya rajin membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca sendiri, ya kita paling tidak mengikuti tadabbur kita ini. Dan kita ini alhamdulillah bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk minimal kita 3 kali seminggu. Kebanyakan kan pengajian cuma sekali seminggu. Kita di sini adalah 3 kali seminggu. Setiap hari Senin malam,
hari Rabu malam, dan hari Jumat malam kita baca Al-Quran. Ya. Jadi dengan demikian, dengan berharap ini bisa menjadi suluh, menjadi pandu bagi kita semuanya, agar kita dalam kehidupan ini jangan tersesat, jangan terpengaruh, terperdaya oleh istakbaru. Ini kata-kata terperdaya tadi kita ambil dari sini tadi. Ya, ini tadi ada kata-kata terperdaya, makrul lail ini. Bal makru, makru itu tipu daya. Makrul laili wan nahari, kalian membuat tipu daya kepada kami siang dan malam. Kata al-mustadafin kepada al-mustakbirin. Kata yang rakyat jelata kepada para pembesar. Kalianlah yang datang kepada kami siang dan malam untuk membuat tipu daya. Ya, agar kami mengingkari Allah juga. Iz ta'muruna, kalian menyuruh kami untuk ingkar kepada Allah. Nah, jadi ini selalu, dan nanti di akhirat kita akan saling menuduh satu sama lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wasarrun nadama, ra'aul adaba. Maka mereka baru menyesal ketika mereka melihat azab. Tapi penyesalan ini tidak ada lagi gunanya. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai Di di sini. chatroom ada permintaan doa, Ustaz. Nah, sekalian kita tutup dan kita berdoa dengan yang ada di chatroom ya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Ini adalah dari Max ya. Untuk kesembuhan kakak saya masih terbaring di rumah sakit dan kondisinya makin melemah. Ini sayangnya namanya nggak ada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita doakan saudara daripada jemaah kita, yaitu saudara Max Sauleka, yang sekarang masih terbaring di rumah sakit dan kondisinya semakin melemah. Kita bacakan Fatihah dan selawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, memberikan kekuatan dengan kekuatan yang sempurna, memberikan yang terbaik kepada baginya, lahir ataupun batin. Ala hadiniya wa likullitin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, khususan untuk saudara dari Max Sauleka. Semoga ya Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Kekuatan dengan kekuatan yang sempurna. Amin. Memberikan yang terbaik kepadanya. Dan Amin. mengangkat semua masalah-masalah dalam dirinya. Sehingga Amin. memberikan ketenangan lahir ataupun batin. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.